Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kelompok kami. Selamat siang, Ibu dosen. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok 4 dengan topik perancangan sistem tata kelola teknologi informasi pada evaluasi menggunakan COVID 2019. Untuk studi kasus kami di BTSI dari Universitas Kristen Satya Wacana. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Dian Anggreni Margareta Doe, dengan NIM 68-2019-092. Kemudian ada Mikael Wicaksono Adi, dengan NIM 68-2019-016. Lanjut ada Iswa Yuni Sujiman, dengan NIM 68-2019-127. Dan yang terakhir ada Alvin Karya dengan NIM 68-2019-113. Next. Untuk latar belakang tata kelola teknologi, di era digital saat ini, perkembangan TI atau teknologi informasi sangatlah pesat. Maka dari itu, peluang perusahaan untuk mencapai produktivitas semakin meningkat. Di sini menurut Kridanto Surendro, tahun 2009, pengelolaan TI atau IT governance merupakan suatu bentuk perencanaan dalam menerapkan dan menggunakan TI yang digunakan oleh suatu organisasi agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi dari tata kelola perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Kemudian menurut Ramadanti pada tahun 2010, teknologi informasi juga bisa membawa risiko. Seringkali dalam melakukan bisnis dalam skala global mengalami downtime, sistem dan network menjadi terlalu mahal bagi semua universitas untuk ditangani. Kompetitif untuk melakukan diferensiasi dan memberikan keunggulan kompetitif, sedangkan di universitas lain, teknologi informasi membantu dalam mempertahankan hidup universitas. Maka dari itu, dengan adanya tata kelola dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dapat mempermudah melakukan kegiatan organisasi untuk memonitoring dan evaluasi kinerja TI yang diterapkan oleh organisasi. Kemudian untuk BTSI merupakan organisasi yang bertanggung jawab mengembangkan dan melayani kebutuhan sivitas akademika dalam bidang teknologi informasi, sistem informasi, multimedia, atau termasuk di dalamnya mengembangkan modul pengajaran dan fasilitas pengajaran. Penerapan TI pada BTSI tentunya harus memiliki tata kelola yang cukup baik, sehingga kami penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait rancangan sistem tata kelola BTSI UKSW. Tujuan dari penelitian kami ini tata kelola teknologi informasi untuk BTSI UKSW dengan menggunakan desain toolkit framework COVID 2019. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola TI yang dapat meningkatkan nilai dan memberikan saran terhadap sistem operasional yang efektif, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam organisasi BTSI UKSW untuk lebih mengoptimalkan tata kelola yang sudah diterapkan. Sedangkan untuk sistematika penulisan dalam menentukan bagaimana tahap perencanaan penelitian dilakukan, setelah itu menjelaskan apa saja tahap pengumpulan data penelitian, lalu menganalisis data dan hasil penelitian. Dan yang terakhir, menghasilkan kesimpulan. Next. Untuk company profile dari BTSI Universitas Kristen Satya Wacana, di sini menjelaskan bahwa Biro Teknologi dan Sistem Informasi atau BTSI merupakan sebuah biro yang berada di bawah pembantu Rektor 1 UKSW yang bertugas bersama dengan pimpinan UKSW
bertanggung jawab mengembangkan dan melayani kebutuhan sivitas akademika dalam bidang teknologi, sistem informasi, multimedia, atau termasuk di dalamnya mengembangkan modul pengajaran dan fasilitas pengajaran. BTSI terbentuk dengan mengalami berulang kali restrukturasi sejalan dengan kebijakan UKSW. Pada awalnya biro ini bernama Pusat Pengembangan Sistem Pengajaran atau PPSP yang didirikan pada tahun 1976 untuk melayani pengembangan modul-modul pembelajaran bagi fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana. Pada tahun 1995, PPSP digabung dengan Pusat Pelayanan Komputer atau Pustelkom dan berubah namanya menjadi Pusat Pengembangan Sistem Pengajaran dan Aplikasi Komputer atau PPSP AK. Kemudian restrukturisasi kembali terjadi pada tahun 2002 di mana PPSP AK berubah namanya menjadi Pusat Pelayanan Pengajaran dan Multimedia atau P3M. Pada waktu itu layanan di bidang komputer ditiadakan. Dan pada tahun 2005, dengan dimasukkannya kembali layanan komputer, unit ini restrukturisasi lagi dan berubah nama menjadi Biro Teknologi dan Sistem Informasi atau BTSI sampai sekarang. BTSI UKSW merupakan organisasi yang bertanggung jawab mengembangkan dan melayani kebutuhan sivitas akademika dalam bidang teknologi informasi, sistem informasi, multimedia, atau termasuk di dalamnya mengembangkan modul pengajaran dan fasilitas pengajaran. Next. Untuk visi dan misi dari BTSI UKSW, visi menjadi pusat pengembangan layanan yang berbasis pada teknologi dan sistem informasi bagi Universitas Kristen Satya Wacana menuju World Class University. Untuk misi yang pertama memfasilitasi semua sistem administrasi akademik dan keuangan yang berbasis komputer. Kemudian yang kedua memfasilitasi semua sistem pembelajaran berbasis web dan multimedia. Dan yang terakhir membantu pimpinan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengawasi strategi kebijakan program kerja dan pengembangan kerja di bidang teknologi dan sistem informasi. Next. Untuk struktur organisasi dari BTSI, di sini ada manajer dari Bapak Kris Rudianto. Yang kedua ada dari Kabak Sistem Informasi, Bapak Agus Wuryanto Eskom. Kemudian ada dari Kepala Bagian Teknologi Informasi, Bapak Andreas Wahyu. Yang ketiga ada Sekretaris, Bapak Suhandoyo. Dan yang keempat ada dari Kepala Bagian Pengembangan Software, Bapak Freddy L. Jurumana. Kemudian dari Kepala Bagian Dokumentasi Pelatihan ada Ibu Edwina Kristanti. Dan Kepala Bagian Lab Komputer ada Bapak Abednego Cahyo. Dan yang terakhir ada Kepala Bagian Multimedia Bapak Agung Trinova Saputra. Dan yang terakhir di struktur organisasi di bagian bawahnya itu ada staf-staf dari bagian SI, TI, dan yang lain-lain. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Iswa, dikatakan. Baiklah, pada slide berikut ini ada gambaran teknologi informasi atau sistem informasi BTSI. Yang pertama ada teknologi informasi yang di dalamnya ada laboratorium komputer, lalu ada UKSW mail service, lalu ada NetID, lalu ada web hosting dan registrasi subdomain. Lalu ada sistem informasi yang di dalamnya ada pengembangan dan pemeliharaan software. Lanjut.
pada tahapan tata kelola teknologi informasi BTSI UKSW. Pada bagian ini digunakan pendekatan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pihak BTSI UKSW dalam mendapatkan data primer. Pada tahapan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan, lalu ada tahapan pengumpulan data, dan ada tahapan analisis data dan hasil. Pada tahapan yang pertama, perencanaan ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam mempersiapkan proses penelitian yang akan dijalankan agar memahami alur keseluruhan. Yang pertama, memahami proses studi pustaka dan literatur. Di sini proses ini merupakan aktivitas dalam memahami identitas, visi dan misi tujuan dari organisasi BTSI UKSW agar lebih memahami terkait objek studi kasus yang diambil. Lalu untuk memperdalam studi pustaka dan literatur dilakukan dengan membaca artikel dan jurnal. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi masalah. Pada tahapan ini, permulaan dari penguasaan masalah di mana objek penelitian dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Pada proses ini, kami memahami permasalahan tata kelola teknologi informasi yang mungkin terjadi pada organisasi BTSI UKSW. Lalu, ada merencanakan proses wawancara. Sebelum melakukan proses wawancara, dibutuhkan perencanaan awal yang harus dilakukan agar segala proses wawancara dapat berjalan dengan baik dan data hasil wawancara merupakan data yang tepat yang dibutuhkan pada proses penelitian. Lalu pada tahap berikutnya yaitu tahapan pengumpulan data. Pada tahapan pengumpulan data ini dilakukan proses merancang pertanyaan wawancara dan melakukan proses wawancara. Pertanyaan wawancara dirancang menggunakan Toolkit dan COBIT 2019. Proses ini menghasilkan output berupa daftar pertanyaan wawancara. Lalu selanjutnya dilakukan proses wawancara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap analisis data dan hasil. Pada tahapan ini, proses penelitian yang kami lakukan pada tahap ini dilakukan 2 proses, yaitu analisis data hasil wawancara dan membuat kesimpulan. Pada proses analisis dan hasil data wawancara, menghasilkan output analisis berupa IT governance, desain result, dan selanjutnya disusun menjadi akhir berupa kesimpulan dari data tersebut. Next. Pada tahapan yang berikut yaitu desain result. Yang pertama ada DF1, desain faktor enterprise strategi. Pada bagian yang pertama ini merupakan analisis dari strategi utama yang dilakukan pada sebuah organisasi dari perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai untuk BTSI. Lalu yang kedua ada DF Enterprise Goal, yaitu desain faktor yang kedua ini membahas terkait segala cara yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam memberikan pengawasan identifikasi dan mengarah segala aktivitas agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Bagian ini terbagi menjadi 13 poin yang berbeda. Berdasarkan dari hasil wawancara, ditemukan 5 bagian
yang menjadi fokus utama yang memiliki poin dari BTSI UKSW. Next. Pada bagian ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan untuk DF3 yaitu IT Risk Profile. Pada bagian Risk Profile merupakan sebuah poin-poin dari kemungkinan resiko atau masalah yang akan terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan, dan bagian ini sangat penting karena dapat menjadi langkah dalam menanggulangi resiko yang kemungkinan dapat terjadi di organisasi tersebut. Berdasarkan identifikasi kami, ditemukan 5 hal yang masih menjadi ancaman dari BTSI UKSW. Ancaman yang masih menjadi serius diantaranya technology based innovation yang terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru. Lalu software adoption usage problems terjadi akibat tidak bisa menerapkan perangkat lunak baru dan beradaptasi dengan sistem tersebut. Dan yang ketiga, program and project life cycle management terjadi karena kurangnya penerapan proyek TI baru yang diberikan untuk BTSI UKSW. Selanjutnya pada bagian DF4, IT related issues, menjelaskan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan IT dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Bagian DF4 sangat dibutuhkan BTSI sendiri karena dapat mengetahui masalah yang belum teratasi dengan baik di lingkup organisasi tersebut. Organisasi BTSW sendiri masih memiliki satu masalah yang belum memiliki perubahan, yaitu adanya ketidakmampuan untuk mengeksploitasi teknologi dan inovasi terbaru menggunakan IT karena BTSI dalam mengolah F-Learn masih menggunakan vendor pihak ketiga yang menyebabkan teknologi yang dikembangkan tidak fleksibel serta harus mengikuti teknologi dari vendor tersebut. Selain itu, BTSI juga memiliki masalah lain. Masalah yang pertama yaitu layanan pengiriman dari pihak luar dikarenakan BTSI masih menggunakan layanan dari pihak ketiga atau vendor dari masalah besar dan bisa juga terjadi masalah kecil. Mulai dari laporan auditor lain mengenai performa IT dan juga BTSI bertanggung jawab mengembangkan serta melayani kebutuhan sivitas akademi UKSW dalam bidang TI sering mengalami pelayanan yang buruk, masalah pengeluaran investasi TI dari departemen lain dalam BTSI karena pernah terjadi sebelumnya. Maka dilakukan perubahan proyek TI yang sering gagal memenuhi kebutuhan bisnis organisasi, keterlambatan atau melebihi anggaran, model operasi TI yang kompleks, terjadi kesalahpahaman karena keputusan yang tidak jelas mengenai TI pada BTSI, implementasi TI yang gagal karena arsitektur TI BTSI yang kurang fleksibel, kemudian kualitas dan integrasi data untuk saat ini sering mengalami keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam penerimaan data, dan masalah yang terjadi sebelumnya adalah Departemen Bisnis melakukan implementasi tanpa sepengetahuan TI, Departemen TI yang merupakan masalah yang terjadi pada BTSI. Selanjutnya, pada bagian DF5, Threat Landscape merupakan keseluruhan potensi dan ancaman cyber yang teridentifikasi yang dapat mempengaruhi sektor tertentu, kelompok pengguna, periode waktu, dan sebagainya. BTSI memiliki besarnya ancaman yang normal sebanyak 80%. Jika ada produk BTSI yang bermasalah, maka BTSI secara langsung akan menanganinya. Sedangkan ancaman hack sebanyak 20% yang terjadi di BTSI di lingkungan industri dan situasi geopolitik. Selanjutnya, untuk bagian DF6, Compliance Requirement. Compliance Requirement adalah berbagai tingkat kepatuhan organisasi atau perusahaan pada regulasi internal maupun eksternal.
sehingga PTSI sendiri mendapatkan nilai 100% di posisi high karena PTSI merupakan organisasi yang membantu kegiatan TI di UKSW sehingga kepatuhan dan regulasi sangat dibutuhkan. Lalu selanjutnya pada bagian DF7 Role of IT merupakan peran TI yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan. Di bagian turnaround, BTSI memperoleh nilai 5 karena BTSI menggunakan TI sebagai alat untuk melakukan inovasi, layanan, dan proses bisnis. Lalu pada bagian strategik, BTSI memperoleh nilai 3 karena BTSI sudah memiliki TI yang dilihat sebagai alat untuk melakukan inovasi layanan dan proses bisnis, tetapi TI tersebut belum menjadi komponen yang sangat krusial di dalam BTSI. Selanjutnya, pada bagian factory, BTSI memperoleh nilai 3 karena jika ada kesalahan yang terjadi pada TI, maka hal tersebut mengganggu proses dari bisnis dan organisasi tersebut. Dan yang terakhir, pada bagian support, BTSI mendapatkan nilai 2 karena TI pada BTSI bukan hanya digunakan sebagai pendukung dalam melakukan proses bisnisnya. Selanjutnya, pada bagian DF8, Sourcing Model for IT, merupakan model arsitektur TI dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang telah dirancang. Kemudian untuk sourcing model BTSI mendapatkan presentasi nilai sebanyak 60% di bagian in-source karena pusat penyimpanan pada BTSI ini masih bersifat offline atau sudah diolah oleh pihak BTSI tersebut. Dan untuk bagian cloud dan outsourcing bernilai 20% karena BTSI mengandalkan vendor bagi pihak ketiga ketika tidak ada dan tidak bisa menangani proyek yang telah dilaksanakan tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvin. Baiklah, saya akan melanjutkan DF9 IT Implementation Method. Merupakan cara metode implementasi TI dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. BTSI dapat dilakukan implementasi TI sendiri sebesar 70% menggunakan metode implementasi Agile karena metode ini merupakan proyek yang akan dikembangkan oleh waktu yang cukup relatif dan singkat, kemudian sisa proyek menggunakan metode DevOps. Kemudian DF10, Teknologi Adoption Strategy. Merupakan perusahaan atau sebuah organisasi dapat beradaptasi dengan adanya teknologi baru. BTSI memperoleh nilai 60% pada bagian follower karena pada produk BTSI adanya digunakan pihak ketiga yang sangat baik dalam hal merancang teknologi seperti F-Learn yang menggunakan model. Kemudian 30% pada slow adopter karena dalam hal ini mengembangkan proyek yang lain. BTSI lebih mengarah untuk menggunakan teknologi baru pada saat keadaan sudah terdesak atau sudah mendapatkan instruksi dari kampus. Kemudian IT Governance Summary. Dari keseluruhan desain faktor, mulai dari enterprise strategi hingga IT Implementation Method, didapatkan hasil tata kelola TI dalam BTSI seperti pada gambar 12, nilai dengan hasil positif menunjukkan fokus tata kelola yang efektif bagi organisasi dan nilai negatif menunjukkan tata kelola yang tidak tahu atau belum menjadi fokus bagi organisasi. Dari gambar 12 dapat dilihat 5 fokus tata kelola tertinggi dalam organisasi BTSI, yaitu BAI 03 dengan indeks skor 100, APO 04 dengan indeks skor 95, dan BAI 02 dengan indeks skor 85, sedangkan BAI 07 dengan indeks skor 75 dan BAI 06 dengan indeks skor 65. BAI 03 Managed Solution Identification and Build yaitu menetapkan
dan memelihara produk dan layanan dapat diidentifikasi, seperti teknologi, proses bisnis, dan alur kerja, sejalan dengan kebutuhan organisasi yang mencakup desain, pengembangan, pengadaan, dan bermitra dengan para vendor. Domain ini memiliki tujuan untuk memastikan kecepatan dan pengiriman yang dapat diukur untuk produk digital dan layanan. Kemudian APO 04 Managed Innovation, yaitu memelihara pengetahuan terkait tren layanan IT dan melakukan pengawasan terhadap kemunculan tren teknologi. Secara proaktif mengidentifikasi keuntungan inovatif dan merencanakan bagaimana untuk mendapatkan keuntungan inovasi berdasarkan kebutuhan bisnis dan mendefinisikan strategi IT. Domain ini memiliki tujuan meraih keunggulan kompetitif, inovasi bisnis, meningkatkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan keefektivitas operasional serta efisiensi dengan cara mengeksploitasi pengembangan IT dan kemunculan teknologi baru. BAI 02 Managed Requirement Definition, yaitu mengidentifikasi solusi dan menganalisa kebutuhan sebelum melakukan akuisisi. Untuk memastikan proses bisnis sejalan dengan strategi bisnis meliputi proses bisnis, aplikasi, informasi atau data, infrastruktur, dan layanan. Melakukan koordinasi review untuk pilihan yang layak dengan stakeholder terkait, termasuk biaya relatif dan keuntungan, analisis risiko, dan persetujuan dari kebutuhan solusi yang direncanakan. Domain ini memiliki tujuan menciptakan solusi optimal yang memenuhi kebutuhan organisasi selagi meminimalisasi risiko. BAI 07 Managed IT Change Acceptance and Transitioning, yaitu menerima secara formal dan membuat solusi operasional yang baru, termasuk rencana pengimplementasian, konversi sistem dan data, penerimaan dan testing, komunikasi, persiapan, perilisan, promosi untuk produksi dari proses bisnis dan IT yang baru atau berubah, dukungan awal produksi, dan review setelah melakukan implementasi. Domain ini memiliki tujuan untuk melakukan implementasian solusi yang aman dan sejajar dengan ekspektasi yang sudah disepakati dan pengeluaran. Kemudian BAI 06 Managed IT Change, yaitu melakukan manajemen pada semua perubahan dengan etika yang berlaku, termasuk perubahan standar pemeliharaan darurat untuk proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur. Domain ini memiliki tujuan untuk mengaktifkan perubahan yang cepat dan dapat diandalkan untuk bisnis, melakukan mitigasi risiko negatif yang mempengaruhi stabilitas atau integritas dari perubahan lingkungan. Kesimpulan, hasil yang didapatkan dari penelitian ini berikutnya dapat dilakukan untuk melakukan perancangan tata kelola dengan fokus pada 5 domain tertinggi, yaitu ada BAI 03 Managed Solution Identification yang berkaitan dengan bagaimana organisasi mengidentifikasi masalah. Kemudian APO 04 Managed Innovation yang berkaitan dengan bagaimana organisasi melakukan inovasi. BAI 02 Managed Requirement Definition yang berkaitan dengan bagaimana organisasi mendefinisikan kebutuhan. BAI 07 Managed IT Change Acceptance and Transitioning yang berkaitan dengan bagaimana organisasi melakukan perubahan dan transisi terhadap perkembangan TI. Dan BAI 01 Managed Programs yang berhubungan dengan kegiatan program yang ada di dalam organisasi. Sekian laporan dari kelompok kami, terima kasih.